Peristiwa 1917. Joseph Olabebe merupakan putra pertama dari 5 bersaudara buah perkawinan Arakian Tokan dan Bengan Tokan. Pada 1912, ia bersama para pengikutnya mulai melakukan perang gerilya melawan para serdadu Solodadu Belanda di Pulau Adonara dan sekitarnya. Olabebe menjadi incaran Belanda pada saat itu, karena sempat merobek surat perintah pembayaran pajak dari pemerintah kolonial yang berkedudukan di Sagu, Pulau Adonara bagian utara, kepada masyarakat desa Watoun. Setelah merobek surat perintah pembayaran pajak, Olabebe kemudian menggantung sobekan kertas tersebut di atas pohon sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda pun marah, dan perang pun tak bisa terelakkan lagi. Korban pun berjatuhan, baik dari pihak kolonial maupun dari barisan pengikut Olabebe. Dengan menggunakan pola perang gerilya, Belanda pun kesulitan untuk menangkap Olabebe karena selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi, Belanda tampaknya tidak kehilangan akal. Setahun berlalu, pemerintah kolonial Belanda pun mengadakan sebuah sayembara berhadiah 30 perak kepada siapa saja yang bisa menangkap Olabebe, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Sayembara itu diumumkan kepada seluruh masyarakat di Pulau Adonara, namun tak satu pun berhasil menangkap atau membunuh Olabebe sebagaimana tawaran pihak Belanda. Bagaimana caranya membuat Olabebe menyerah? Langkah tegas yang diambil koloni Belanda pada masa itu adalah menangkap Bengan Tokan, ibu kandung dari Olabebe saat pulang dari pasar. Pria tangguh itu akhirnya memilih jalan menyerahkan diri untuk menyelamatkan ibu kandungnya dari tawanan Belanda. Tahun 1917, Olabebe menjalani proses hukum di pengadilan Belanda yang berkedudukan di Desa Loga, Lewopulo, Adonara bagian timur. Pada tahun 1914, Joseph Olabebe dijatuhi vonis penjara 12 tahun atas dakwaan melakukan pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan rakyat membayar upeti kepada pemerintahan kolonial. Olabebe kemudian menjalani hukuman di penjara Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur. Namun, hanya beberapa bulan di penjara Larantuka, Olabebe langsung dibawa ke Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menjalani hukuman lanjutan. Pada 1919, Belanda merasa seperti kurang nyaman jika Olabebe tetap menjalani hukuman di penjara Kupang. Dia kemudian dikirim lagi ke penjara Surabaya di Jawa Timur selama 2 tahun, dan seterusnya ke penjara Nusa Kembangan di Jawa Tengah. Selama 2 tahun lamanya, Olabebe menikmati kisah hidup di Nusa Kembangan, dan dipindah lagi ke penjara Sukamiskin di Jawa Barat, Jakarta, dan Paledang Bogor. Kakek dulu menjalani hukuman penjara di hampir semua penjara besar di Pulau Jawa. Tetapi berhasil kumpul kembali bersama keluarga setelah menjalani hukuman sebagai pekerja tambang batubara di Sawah Lunto selama sekitar 4 tahun. Pada 1911, Joseph Olabebe bersama ribuan narapidana lainnya diangkut dengan kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Mahafed, sekarang bernama Pelabuhan Teluk Bayur, yang dibangun kolonial Belanda antara tahun 1988 sampai 1993. Mereka yang menjalani hukuman di Sawah Lunto umumnya adalah narapidana yang melakukan pembangkangan terhadap kolonial Belanda.